Kok aku bisa ngerti semua kondisinya. Heran gue, kenapa gue gak antusias ya mau tunangan sama Natasha? Padahal harusnya gue bangga punya calon istri kayak dia. Kayaknya Sayang sama dia. Kalau Evan ngejalaninnya setengah hati, gimana caranya aku ngelanjutin hubungan kita? Enggak, aku nggak boleh pasrah, aku nggak boleh nyerah. Aku pasti bisa ngedapetin cintanya Evan. Natasha akan selalu bisa ngedapetin apa yang dia mau. Dokter, kira-kira kapan ya dok saya boleh pulang? Soalnya kalau saya lama-lama di rumah sakit, saya kasihan sama anak saya. Takutnya nanti tambah semakin susah. Sabar ya Pak, kondisi Bapak itu belum pulih benar. Kalau Bapak pulang, nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Saya sudah nggak apa-apa kok dok. Ini saya sudah kesehatan. Lagian dok, saya sudah nggak betah di rumah sakit. Lagi pula, saya kan nggak punya uang untuk biayanya. Bapak nggak usah khawatir soal biaya. Saya dapat informasi dari kasir kalau semua biaya sudah ditanggung dari kantornya anak Bapak. Apa? Jadi semuanya sudah saya bereskan dari mulai catering, dekorasi, dan sudah saya serahkan kepada event organizer yang sangat terkenal di sini. Dan mudah-mudahan ini semua nggak mengecewakan semua yang ada di sini. Terserah saja, Bu. Pada prinsipnya kami hanya mengikuti saja. Begitu kan, Ma? Kalau aku sih percaya banget sama selera tante. Pasti orang-orang bakalan ngiri deh ngeliat acara pertunangan kita, Van. Ya udah pasti dong Natasha. Evan juga udah nggak sabar tuh nunggu hari H. Ya kan, Van? Pokoknya aku bakalan undang semua teman-teman aku dan pasti semua teman-teman aku bakalan kaget kalau tahu kita tunangan. Mohon maaf, saya mau permisi sebentar. Kenapa kamu? Ada urusan sama klien yang belum selesai, mah. Jadi kamu mau pergi? Enggak, cuma di kamar aja kok, cuma telepon. Sebentar ya. Jadi benar ya, semua biaya rumah sakit Abah ini kantor kamu yang bayarin. Iya. Kok baik benar ya bos kamu itu, Sa? Padahal kan kamu anak baru. Abah nggak tahu aja. Kalau untuk itu, aku harus berantem sama Evan. Dan Abah juga nggak perlu tahu kalau itu harus dipotong dari gaji aku. Sa, kok bengong? Iya, Bah. Sa, sampaikan ucapan terima kasih buat bos kamu dari Abah. Ya. Bego banget sih gue. Kenapa bisa sampai kejebak sama Natasha? Tapi kalau gue tolak nggak mungkin juga.
Undangan segala macam udah kesebar. Tapi gue akuin, Natasha pintar. Dia bisa bikin gue terikat sampai sekarang ini. Van, udah urusannya sama klien. Belum, mah. Kamu ini cuma mau menghindar kan? Mama juga tahu deh. Tapi jangan bikin malu mama dong di depan orang tuanya Natasha. Kamu ini mama tuh tahu kamu banget. Oh ya? Kalau mama tahu banget soal aku, mama harusnya tahu dong kalau semua ini aku ngelakuinnya secara terpaksa, mah. Van, Natasha adalah satu-satunya calon istri kamu yang paling baik. Mama tuh yakin, seyakin-yakinnya. Begitu ya, mah? Itu artinya mama sama sekali nggak tahu tentang aku, mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waduh, si Maco tuh dateng. Hai ganteng. Bu, Nyari Alisa ya? iya. Aduh, sayang banget. Alisanya di rumah sakit, lagi nungguin abahnya. Oh, abahnya Alisa belum boleh pulang ya? Si kira udah boleh pulang. Aduh, nggak tahu ya. Buktinya dia masih betah no di sono. Gimana kalau mampir ke rumah empok daripada mubazir, nyok? Makasih. Kalau gitu, saya langsung ke rumah sakit aja ya. Permisi. Iya, iya, iya. Aduh, Alisa beruntung banget ya. Udah ganteng, punya mobil, perhatian lagi. Kapan ya nasib gue kayak Alisa? Kapan-kapan kali. Alisa? Rick. Oh ya, ini aku bawain makanan buat kamu. Tadi juga aku sempat mampir ke rumah kamu. Soalnya aku kira abah kamu udah boleh pulang. Hari ini belum boleh. Mungkin besok. Sa, gimana kalau kamu pindah kontrakan? Ya, kamu cari kontrakan dekat-dekat kantor aja. Jadi ntar pas makan siang, kamu bisa nyempetin datang ke rumah dan ngeliat kondisi abah. Boro-boro mau pindah kontrakan ke dekat situ. Yang lebih murah aja aku nggak mampu. Kamu jangan khawatir soal itu, Sa. Ntar biar kantor aja yang bayarin, ya? Rick, nggak usah, Rick. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Lagi pula aku kan juga karyawan baru. Tenang aja. Ntar aku omongin sama Evan. Gimana? Nggak usah, nggak apa-apa beneran kok. Aku masih ada utang sama kantor. Utang? Utang apa? Iya, iya. Jadi Pak Evan itu dia udah kasih uang deposit ke kasir. Itu untuk biaya Abah selama sakit di sini sampai Abah sembuh. Tapi sebagai gantinya, tiap bulan gaji aku dipotong. Dan itu semua untuk nyicil bayar hutang ini semua. Kamu serius, Sa? Itu Pak Evan sendiri kok yang ngomong. Lagi pula mana ada sih kantor yang mau berbaik hati sama karyawan baru kayak aku. Apalagi cuma jadi operator telepon. Dia benar-benar tega yang ngelakuin ini sama kamu. Dia itu benar-benar keterlaluan, tau gak? Yaelah, wajar kali, Rick. Aku itu di kantor kan cuma jadi operator telepon. Jadi ya mana mungkin sih aku bisa dikasih sumbangan biaya yang segede itu. Sa, cuma tetep aja kalau dia tuh keterlaluan. Rick, aku maklum kok. Aku bisa ngerti semua kondisinya. Heran gue. Kenapa gue gak antusias ya mau tunangan sama Natasha?
Padahal harusnya gue bangga punya calon istri kayak dia. Kayaknya